Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang mana kita memperkenalkan adat Jawa atau tradisi Jawa, yang mana dalam tradisi Jawa itu ada istilah dalam menikahkan anaknya, yaitu istilahnya mantu buba. Jadi dalam adat Jawa itu pernikahan atau punya hajatan pernikahan ada dua macam. Itu kalau mantu buba itu dilaksanakan ketika putra pertama atau putra sulung ataupun putra bungsu. Jadi dilakukan putra sulung atau putra bungsu. Kalau nggak bisa putra sulung, otomatis nanti putra bungsu, berapapun jumlah putranya. Dan itu dilakukan untuk istilahnya untuk agar luar dalam hidup ini, mengantarkan putra atau putrinya menuju jenjang pernikahan. Dan mantu buba sendiri tidak semua orang Jawa melakukan karena itu faktor keturunan. Jadi kalau dia punya keturunan buba, otomatis keturunannya itu melakukan mantu buba itu agar bersih luar dalam seperti itu. Dan juga seandainya kakak-kakaknya belum melakukan prosesi itu, berarti dilakukan prosesi pamitan. Jadi ini adalah video prosesi pamitan. Jadi ini pamitan pada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan kebetulan di dalam video ini adalah yang mantu buba itu adalah keluarga yang nomor ragil atau nomor 6. Jadi kakak-kakaknya dimintai doa restu atau pamitan. Istilahnya ini kalau di adat Jawa itu ngelangkahi itu ikannya seperti itu. Ini lakukan untuk meminta restu kepada kakaknya yang lebih tua, atau baik itu kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Dan itu akan dilakukan agar kedepannya kedua-duanya tidak ada masalah di kemudian hari. Istilahnya lepas balak seperti itu. Yang melakukan lebih dahulu tidak kualat. Kualat itu biar tidak kena siku gitu. Dan kakak-kakaknya nanti kalau sudah waktunya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini adat Jawa, saudara-saudaraku. Dan ini dilakukan untuk kedepannya agar prosesi dilanjutkan dengan prosesi gendong daringan kebak. Daringan kebak itu adalah semacam kendil gitu, dan itu berisikan macam-macam dari hasil bumi. Dan ini dilakukan pada kakak kedua. Yang tadi dilakukan pamitan pada kakak pertama, sekarang dilakukan pamitan pada kakak kedua. Dan ini prosesi melangkahi benang. Dan ini si bapak laki-laki atau bapak manten, ayahnya manten ini melakukan pamitan juga pada kakaknya. Jadi hal semacam ini disaksikan seluruh keluarga besar, biasanya seperti itu. Dan keluarga besar itu akan menyaksikan semuanya, baik itu laki-laki, perempuan. Dan ini biasanya dilaksanakan tengah malam atau jam 12 malam, prosesi seperti ini. Dan hal semacam ini
dilakukan sampai selesai. Dan ini sebenarnya di dalam video ini terlihat langkahan, dan langkahan itu melewati benang lawe. Ini dipandu oleh ibu ketua adat, jadi ibu ketua adat, dan kebetulan saat ini saya juga termasuk kakak yang dilangkahi. Nah ini pamitan, si adik pamitan pada saya, dan istilahnya minta izin akan melakukan prosesi mantu putranya, mantu bubak itu. Dan ini dilakukan salaman seperti itu dan dipandu oleh ketua adat perempuan, kalau di Jawa istilahnya Mbah Dukun ya. Dan ini sangat hikmat, dan hati saya juga bergetar dan terharu saat dilakukan seperti ini. Dan ini diberi tanda yaitu mori. Mori itu pelambang, warnanya putih, mori seret abang, maksudnya merah itu adalah darah, putih adalah suci. Ini gambaran sebagai lambang negara atau bendera negara kita. Dan ini si adik ipar saya melakukan hal yang sama, pamitan pada saya untuk pamitan ini. Dan saya pun sebagai kakak, saya juga sangat terharu, dan juga rasanya gimana gitu. Jadi rasanya itu ya saya teringat semuanya, hal-hal yang sebelumnya. Dan ini dilakukan adik saya, prosesi saya memegang benang, dan Mbah Dukun atau ketua adat perempuan ini juga memegang benang, dan si adik melangkahi 3 kali. Dan langkahan ini dilakukan kaki kanan dulu. Jadi kaki kanan dulu, entah itu filosofinya apa kita kurang tahu. Dan itu dilakukan oleh dan prosesi buka lemari. Dan karena di dalam lemari tersebut ada macam-macam, maka kamera diarahkan ke audien. Dan ini calon mantannya, dan ini keluarga besar saya, dan penontonnya juga sebenarnya banyak sekali di sebelah belakang saya ini, tapi nggak kelihatan. Dan saat seperti ini, saat-saat menegangkan dan di dalam lemari itu, dan akhirnya juga dilakukan proses obong-obong. Obong-obong itu membakar kemenyan. Ditaruh di dalam apa jenenge, merang. Merang itu adalah pohonnya padi, dan dibakar. Dan sengaja memang tidak kami visualkan itu, karena seperti jaranan gitu, dan baunya juga luar biasa. Dan ini prosesi pangku pangku daringan kebak. Daringan kebak ini berisi kendil, dan digendong si saudara kita yang akan melakukan mantu bubak. Dan ini semakin rapat penontonnya, dan hal semacam ini sangat mengharukan. Kalau di kampung banyak juga orang-orang tua yang sampai menitiskan air mata. Dan ini proses masuk ke kamar. Di kamar itu ditaruh simpanan atau tempat menyimpan padi atau beras gitu, dan juga istilah singgahan itu baik itu bahan pangan maupun uang dan sebagainya, kan biasanya disimpan di dalam kamar seperti itu agar aman.
Dan ini juga sengaja tidak kita visualkan karena masuk kamar, dan setelah dari dalam maka ini sudah bini sepuh sudah berkumpul dan juga menyaksikan atau sebagai saksi, dipandu oleh ibu ketua adat atau mbah dukunnya, dan juga dipandu sesepuh adat. Jadi istilahnya kalau di Jawa istilahnya martoklek itu adalah ketua adat, pemimpin adat seperti itu. Biasanya dia yang kalau selamatan itu yang tanduk ya martoklek itu, dan yang memimpin doa-doa seperti itu. Dan ini prosesi buka jaringan kebak, nanti isinya apa seperti itu. Jadi isinya nanti apa, dan ini prosesi doa yang dilakukan oleh mbah dukunnya itu. Jadi ini prosesi doa, dan banyak juga puji-pujian yang ala Jawa begitu, kidung-kidung itu dilantunkan di situ. Dan suasana seperti ini hikmat dan sangat merinding lah. Dan prosesi seperti ini sangat hening, nggak ada suara sama sekali karena juga jam malam. Dan ini khusus sesepuh yang memang ikut menyaksikan dan menghadiri. Dan sesepuh ini selalu aktif dalam memberikan doa-doa dan kidung-kidungan. Dan ini disuruh memberikan kesaksian ini kepada dari ibu ketua adat kepada sesepuh atau ketua adat laki-laki, isinya itu apa. Dan ini sudah dibuka, dan ternyata isinya itu adalah istilahnya bahan makan, yaitu Mbok Sri Sari Ruwah Jogosdono. Jadi itu isinya adalah padi barang kawak. Isinya barang kawak itu beras kawak, gabah kawak, dele kawak, kacang kawak, seperti itu. Kawak itu maksudnya lama. Jadi benih-benihan yang sudah lama untuk menunjani seperti itu, karena mayoritas masyarakat Jawa adalah petani. Dan yang satunya dilakukan pembukaan, ternyata itu isinya adalah polo pendem. Polo pendem itu termasuk uwi, gembili, bolo, dan juga bisa dikatakan porang seperti itu kalau sekarang. Tapi zaman dulu belum ada, ya nggak termasuk gitu. Jadi begitu saudara-saudaraku. Dan saat ini prosesi seperti ini berlanjut dan dilakukan semacam teka-teki seperti itu dari ibu ketua adat kepada sang ketua adat laki-laki, silih berganti saling memberikan parian dan kidungan, dan saya sendiri kurang mengerti. Mari kita uri-uri budaya.